Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Video ini merupakan lanjutan dari video pertama yang membahas mengenai definisi, grafik, dan sifat-sifat logaritma. Buat teman-teman yang belum lihat video pertama, silakan cek lebih dahulu ya. Lalu untuk teman-teman pelajar atau mahasiswa, dimohon untuk mengisi link yang ada di deskripsi untuk pendataan dari kami. Langsung saja, yang pertama ada persamaan logaritma. Bedanya dengan bentuk logaritma yang kita pelajari di video pertama adalah basis atau numerus atau keduanya mengandung variabel. Jadi basis atau numerus dari logaritmanya ini berupa suatu fungsi. Contoh saja seperti ini, kita lihat untuk contoh pertama, numerusnya ini mengandung variabel x. Jadi numerusnya berupa suatu fungsi. Lalu untuk contoh kedua, ini basis dan numerusnya sama-sama mengandung variabel x, jadi untuk contoh kedua ini basis dan numerusnya berupa suatu fungsi. Lalu karena kita belajarnya persamaan logaritma, maka antara ruas kiri dan ruas kanan itu dibatasi oleh tanda sama dengan. Nah, persamaan logaritma ini ada beberapa bentuk juga, sama seperti sifat logaritma. Nah, setelah ini akan kita bahas satu persatu, langsung melalui contoh soal untuk setiap bentuknya. Sebelumnya kita ingat kembali syarat basis dan numerus. Untuk A log B sama dengan C, ini logaritma bentuk umum. Syarat basisnya adalah lebih dari 0 dan tidak boleh bernilai 1. Lalu untuk syarat numerusnya ini harus lebih dari 0. Nah, untuk materi ini, syarat basis dan numerus ini akan kita gunakan dalam uji hasil penyelesaian. Jadi setelah kita mendapatkan nilai X, maka akan dimasukkan kembali nilai X ini ke persamaan dan kita uji apakah sudah sesuai dengan syarat basis dan numerus dari logaritma. Selanjutnya kita masuk ke bentuk yang pertama. Uji dari bentuk pertama ini adalah di salah satu ruasnya yang berupa konstanta saja. Nah, untuk penyelesaiannya kita gunakan definisi dari logaritma. Jadi bentuk logaritma yang kita punya di persamaan ini kita ubah ke bentuk eksponennya. Langsung saja kita ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama ini, kita lihat basisnya ini berupa bernilai 10, konstanta bernilai 10. Jadi, fungsi ini sebenarnya bisa berupa konstanta saja. Jadi, tidak harus fungsi ini mengandung variabel X. Nah, kita ke penyelesaiannya, yaitu kita ubah ke bentuk eksponennya menjadi 10 pangkat 3 sama dengan 9X plus 1. Berarti, ini kan 1000 dikurangi 1. 9X sama dengan 999. X sama dengan 999 dibagi 9 yaitu 111. Nah, ini kita lihat numerusnya 9x plus 1 ini bernilai 1000, jadi sudah memenuhi syarat numerus, basisnya juga sudah memenuhi syarat basis. Jadi, x sama dengan 111 merupakan penyelesaian dari persamaan yang diberikan. Lalu untuk contoh kedua, sama caranya kita ubah ke bentuk eksponennya. X kuadrat sama dengan 33 minus 8x. Ini merupakan persamaan kuadrat, menjadi x kuadrat ditambah 8x dikurangi 33 sama dengan 0, maka x dipecah menjadi x plus 11 dan x minus 3 sama dengan 0. Di sini kita dapat x sama dengan minus 11 dan x sama dengan 3. Lalu kita uji x-nya ke dalam logaritmanya. Untuk x sama dengan minus 11, maka untuk logaritmanya minus 11 log 33 ditambah 88. Nah, ini kita lihat basisnya tidak memenuhi syarat basis dari logaritma, sehingga x minus 11 ini bukan penyelesaian. Lalu untuk x sama dengan 3, maka logaritmanya itu 3 log 33 dikurangi 24. Nah, ini 33 kurangi 24, yaitu bernilai 9, sehingga ini memenuhi syarat basis numerus dari logaritma, sehingga x sama dengan 3 merupakan penyelesaian dari persamaan yang diberikan. Selanjutnya ada bentuk 2 dan bentuk 3. Nah, kunci dari kedua bentuk ini adalah basis kedua ruas yang sama dan berupa konstanta. Nah, untuk penyelesaiannya ini hampir sama teman-teman. Jadi, kita samakan numerus ruas kiri sama dengan numerus ruas kanan. Begitu juga untuk yang bentuk 3 ini, numerus ruas kiri sama dengan numerus ruas kanan. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Kita lihat untuk bentuk 2 ini. Nah, ini yang sebelah kanan numerusnya berupa konstanta, yang satunya ini berupa fungsi yang mengandung variabel X. Penyelesaiannya, kita tulis numerus ruas kiri, 3x plus 6 sama dengan numerus ruas kanan.
Maka 3x ini sama dengan 27 dan kita dapat x sama dengan 9. Nah, ini kita lihat bahwa nomor ruas kiri ini sama dengan nomor ruas kanan yang bernilai 33, sehingga logaritmanya ini memenuhi syarat basis dan nomor logaritma. Lalu untuk yang bentuk 3, nah, langsung saja kita tulis x kuadrat minus 2x minus 15 sama dengan x plus 3. Ini yang nomor ruas kiri, ini nomor ruas kanan. Lalu kita selesaikan x kuadrat minus 3x minus 18 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan persamaan kuadratnya. Kita dapat x min 3 dan x plus 3, x min 6 dikali x plus 3 sama dengan 0. Lalu kita dapat x sama dengan 6 dan x sama dengan minus 3. Nah, karena dari penyelesaian ini dan kita tahu bahwa basisnya sama, kita cukup uji ke salah satu logaritmanya saja. Kita ambil yang paling sederhana, yaitu yang logaritma di ruas kanan. Untuk x sama dengan 6, maka logaritmanya adalah log 9. Ini memenuhi syarat basis dan nomor logaritma. Lalu untuk x sama dengan minus 3, maka bernilai log 0. Yang dimana ini tidak memenuhi syarat basis dan nomor logaritma. Sehingga penyelesaian untuk persamaan ini adalah x sama dengan 6 saja. Selanjutnya ada bentuk keempat. Nah, ini merupakan kebalikan dari yang kita pelajari sebelumnya. Kalau di sini basisnya yang berupa konstanta berbeda dan numerusnya berupa fungsi yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Maka penyelesaiannya adalah numerus bernilai sama dengan 1. Ini contoh soalnya. Kita lihat di sini basisnya adalah konstanta yang berbeda antara ruas kiri dan ruas kanan dan numerusnya berupa fungsi yang sama. Maka penyelesaiannya adalah numerusnya bernilai 1. Nah, ini kita selesaikan, maka 5x sama dengan 10, minus 9-nya kan dipindah ke ruas kanan, lalu kedua ruas dibagi 5, maka kita dapatkan x sama dengan 2. Nah, ini tidak perlu kita uji lagi, karena kita lihat basisnya ini sudah memenuhi syarat, sudah lebih dari 0 dan tidak bernilai 1, dan numerusnya juga pasti bernilai 1. Next ada bentuk 5 dan bentuk 6. Nah, kedua bentuk ini mirip dengan bentuk-bentuk yang kita pelajari sebelumnya, yaitu bentuk 2, 3, dan 4. Untuk bentuk 5, kita lihat di sini basisnya ini sama, namun numerusnya yang berbeda. Ini mirip dengan bentuk 2 dan bentuk 3. Untuk bentuk 6, basisnya yang berbeda, namun numerusnya yang sama. Ini mirip dengan bentuk 4. Nah, sebelumnya aku sudah menjelaskan bahwa fungsi ini sebenarnya bisa berupa konstanta saja. Namun, untuk bentuk 5 dan bentuk 6 ini, fungsi yang ada di basis dan numerus, fungsinya ini benar-benar mengandung variabel x, jadi fungsinya bukan konstanta saja. Nah, langsung saja kita next ke penyelesaiannya seperti apa. Untuk bentuk 5, penyelesaiannya ini mirip dengan bentuk 2 dan 3, jadi kita samakan numerus yang ada di kedua ruas. Lalu untuk bentuk 6, ini kebalikannya dari bentuk 5, jadi yang kita samakan adalah basis dari kedua ruas. Mungkin kita langsung lanjut saja ke contoh soal. Ini contoh soal untuk bentuk 5. Langsung saja penyelesaiannya adalah kita samakan numerus yang ada di kedua sisi. Jadi x kuadrat minus 16 sama dengan 5x minus 2. Ini merupakan persamaan kuadrat, dapat kita selesaikan. X kuadrat minus 5x minus 14 sama dengan 0. Difaktorkan maka menjadi x minus 7 dikali x plus 2 sama dengan 0. Maka kita dapat x sama dengan 7 dan x sama dengan minus 2. Lalu kita uji ke bentuk logaritmanya, kita ujinya ke salah satu saja karena logaritma yang ada di ruas kiri ini sama dengan logaritma yang ada di ruas kanan. Kita dapat memilih bentuk yang lebih sederhana yang ada di ruas kanan, maka untuk x sama dengan 7, bentuk logaritmanya adalah 8 logaritma 33. Ini sudah memenuhi syarat basis dan numerus. Lalu untuk x sama dengan minus 2, maka bentuk logaritmanya adalah minus 1 logaritma minus 12. Ini tidak memenuhi syarat basis dan numerus sehingga penyelesaiannya adalah x sama dengan 7 saja. Lalu untuk bentuk 6, penyelesaiannya kita samakan basisnya. Kita tulis x plus 3 sama dengan 2x minus 1, maka kita dapat x ini sama dengan 4. Lalu kita ujinya juga ke salah satu saja, karena logaritma yang ada di ruas kiri ini sama dengan logaritma di ruas kanan. Maka kita dapat untuk x sama dengan 4 adalah 7 log 11, yang dimana ini memenuhi syarat basis dan numerus sehingga x sama dengan 4 merupakan penyelesaian.
Dan terakhir untuk persamaan logaritma adalah bentuk 7. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, bentuk ini mirip sekali dengan bentuk persamaan kuadrat. Maka untuk penyelesaiannya adalah kita misalkan bentuk logaritmanya ini sebagai suatu variabel. Jadi tidak harus variabel Y, bisa variabel apapun, namun bukan variabel X supaya tidak sama dengan variabel yang ada di logaritmanya. Langsung saja kita ke contoh soal. Diberikan soalnya seperti ini, namun kita lihat bahwa logaritma yang ada di sini ini tidak sama dengan logaritma yang ada di sini. Maka kita samakan dulu. Nah, logaritma X pangkat 3 ini bisa kita ubah menjadi 3 log X. Sesuai dengan sifat logaritma kita pelajari sebelumnya. Maka bentuk logaritma menjadi seperti ini untuk persamaannya. Lalu penyelesaiannya kita misalkan sebagai suatu variabel, Y sama dengan log X. Maka persamaannya menjadi Y kuadrat minus 3 dikalikan Y dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan, difaktorkan menjadi Y minus 4 dikali Y plus 1 sama dengan 0, maka didapat Y sama dengan 4, dan Y sama dengan minus 1. Lalu kita kembalikan lagi ke permisalan yang kita buat satu persatu. Untuk Y sama dengan 4, maka log X sama dengan 4, sehingga X ini sama dengan 10 pangkat 4, sesuai dengan definisi dari logaritma. Lalu sama dengan, kita tulis 10.000. Lalu untuk Y sama dengan minus 1, maka kita tulis log X sama dengan minus 1, yang berarti X sama dengan 10 pangkat minus 1, yaitu 1/10. Kita lihat, jika kita kembalikan ke logaritmanya, X ini sama-sama memenuhi syarat basis dan numrus, sehingga keduanya ini merupakan penyelesaian dari persamaan yang diberikan. Nah, setelah kita belajar persamaan logaritma, ada pula yang namanya pertidaksamaan logaritma. Sesuai namanya, pertidaksamaan berarti antara kedua ruas dibatasi oleh tanda selain sama dengan. Jadi biasanya ini berupa tanda lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Untuk bentuknya, biasanya kita temui bentuk seperti ini. Jadi antara kedua ruas ini, di tiap ruasnya ada logaritma, dengan basisnya ini berupa konstanta, dan numerusnya berupa suatu fungsi dari X. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri dibagi menjadi 2. Jadi ada kasus di mana basisnya ini lebih dari 1. Maka penyelesaiannya adalah hubungan antara kedua numerus, dan di sini titik-titik ini maksudnya tanda yang ada di sini nanti, tanda antara kedua ruas logaritma, ini akan sama dengan tanda di sini. Jadi misalnya ini lebih dari sama dengan, maka penyelesaiannya adalah numerus ruas kiri lebih dari sama dengan numerus ruas kanan. Gitu pula untuk tanda-tanda yang lainnya. Lalu untuk kasus di mana basisnya ini bernilai antara 0 sampai 1, maka tandanya berlawanan. Jadi misal di sini kita punya kurang dari, maka penyelesaiannya di sini akan lebih dari. Dan begitu pula untuk tanda-tanda lainnya. Misal di sini lebih dari sama dengan, maka penyelesaiannya akan kurang dari sama dengan. Dan tidak lupa kita tambahkan numerus lebih dari 0 untuk termasuk dalam penyelesaiannya, karena kita tahu numerus lebih dari 0 ini merupakan syarat dari numerus untuk logaritma. Selanjutnya kita bisa masuk ke contoh soal. Nah, ini kita lihat salah satu ruasnya ini bukan dalam bentuk logaritma, maka kita ubah dulu ke dalam bentuk logaritma, tentunya dengan basis yang sama. Untuk 2 ini akan bernilai 6 log 36. Ini sesuai dengan definisi logaritma, 6 dipangkatkan 2 sama dengan 36. Maka pertidaksamaannya bisa kita tulis kembali menjadi 6 log X plus 7 kurang dari sama dengan 6 log 36. Nah, langsung saja penyelesaiannya, ini adalah kasus di mana basisnya lebih dari 1, sehingga penyelesaiannya adalah X plus 7 kurang dari sama dengan 36. Nah, ini kedua ruas bisa kita kurangi dengan 7, sehingga menjadi X kurang dari sama dengan 29. Nah, tidak lupa numerus lebih dari 0 itu juga termasuk dalam penyelesaian. Maka ini X harus lebih dari minus 7. Nah, jika ini digabung ke dalam suatu garis bilangan, maka daerah penyelesaiannya adalah minus 7 sampai 29.
Atau bisa kita tulis minus 7 kurang dari X kurang dari sama dengan 29. Next ada contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal kali ini kita dapat mengubah bentuknya terlebih dahulu supaya sesuai dengan bentuk dari metode yang kita pelajari. Untuk ruas kiri dapat kita ubah menjadi log X plus 1 kuadrat, lalu ruas kanan dapat kita ubah menjadi log X plus 4 dikalikan. Nah, ini sesuai dengan sifat-sifat logaritma yang telah kita pelajari di video pertama. Lalu, ini kita lihat bahwa basisnya ini kan 10, yang dia itu bernilai lebih dari 1, maka penyelesaiannya dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. X plus 4 dikalikan 4. Nah, ini kita lihat bahwa tandanya sama. Lalu bisa kita jabarkan X kuadrat plus 2X plus 1 lebih dari ini 4X plus 16. Lalu ini dapat kita pindah ke ruas kiri, maka kita dapatkan X kuadrat minus 2X minus 15 lebih dari 0. Difaktorkan, maka kita dapat X minus 5 dikalikan X plus 3 lebih dari 0. Lalu ini dapat kita selesaikan menggunakan garis bilangan, yang nantinya akan kita dapat X lebih dari 5 dan X kurang dari minus 3. Nah, ini dari penyelesaian yang ini, lalu tidak lupa kita selesaikan dari syarat numerusnya. Yang pertama, dari X plus 1 lebih dari 0, kita dapat X lebih dari minus 1. Lalu untuk X plus 4 lebih dari 0, kita dapatkan X lebih dari minus 4. Nah, menggabungkan penyelesaian-penyelesaian yang kita dapat di sini, maka kita dapat penyelesaian umum untuk persamaannya, yaitu adalah X lebih dari 5. Next, ada contoh untuk kasus di mana basisnya ini bernilai antara 0 sampai dengan 1. Nah, ini di sini berupa setengah. Lalu, penyelesaiannya adalah antara kedua numerus itu didapati tanda yang merupakan kebalikan dari tanda pertidaksamaan ini. Berarti ini dibatasi oleh lebih dari, yang merupakan kebalikan dari kurang dari. Langsung saja kita selesaikan. 3x ini bisa kita pindah ke ruas kiri menjadi minus x, dan minus 3 kita pindah ke ruas kanan menjadi plus 3, maka menjadi minus 2. Kalau kedua ruas kita kalikan dengan minus 1, tidak lupa kalau kita kalikan dengan minus, maka tandanya ini menjadi berbalik, sehingga menjadi kurang dari. X kurang dari 2. Nah, ini penyelesaian untuk pertidaksamaannya. Tidak lupa kita tulis penyelesaian untuk numerusnya. 2x minus 3 lebih dari 0, maka kita dapat x harus lebih dari 3 per 2. Lalu untuk 3x minus 5 lebih dari 0, maka penyelesaiannya adalah x lebih dari 5 per 3. Nah, jika kita gabung ke dalam garis bilangan, maka kita dapatkan nanti penyelesaiannya ini akan berada di antara 5 per 3 sampai 2. Atau jika kita tulis, maka 5 per 3 kurang dari X kurang dari 2. Ini merupakan penyelesaian untuk ketidaksamaan yang diberikan. Nah, selanjutnya ini ada bentuk yang sedikit dimodifikasi. Namun tenang saja, kita tetap bisa menyelesaikan bentuk ini dengan metode yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, pertama, kita bisa jabarkan dulu harga mutlaknya ini, seperti berikut. Lalu, kita bisa merubah minus 2 dan 2 ini sebagai logaritma dengan basis yang sama, yaitu 3. Jadi, seperti ini. Nah, karena kita sudah belajar bahwa untuk pertidaksamaan, jika basisnya ini lebih dari 1, maka kita bisa menghilangkan logaritmanya dan menemukan pertidaksamaan antar numerusnya. Jadi seperti ini. Nah, ini bisa dilihat logaritmanya dihilangkan, sisa numerusnya saja, dan antar numerus ini dibatasi oleh tanda yang sama dengan pertidaksamaan yang ada di atasnya. Dan ini berlaku untuk kebalikannya. Jadi misal ini basisnya ini antara 0 sampai 1, maka tandanya yang di sini berbalik. Nah, setelah itu kita bisa menyelesaikan
hasil yang telah kita dapat ini, semua ruas kita kurangi 1, maka kita dapatkan nilai penyelesaian untuk X-nya, yaitu antara minus 8/9 sampai dengan 8. Sekian pembahasan materi mengenai logaritma kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyimak MLV dari video 1 sampai video kedua ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Oh ya, jangan lupa bagi teman-teman pelajar atau mahasiswa untuk mengisi link yang ada di deskripsi ya. Nantikan video MLV selanjutnya dari kami. Sampai jumpa semuanya.